Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my English class. Today we are going to learn about a new topic in our English class, and it's about degree of comparison atau tingkat perbandingan. But before we start our lesson today, let's we pray together. Pray begin. Amin. Thank you. Okay, let we start the lesson today entitled Degree of Comparison. Baik anak-anak, materi hari ini akan kita pelajari bersama, yaitu kita akan mengetahui tentang degree of comparison atau tingkat perbandingan. Degree of comparison are used to compare one person or thing with another. There are 3 degrees of comparison in English as follow. For the first, positive degree, second, a comparative degree, and the last is superlative degree. Nah, tingkat perbandingan dalam bahasa Inggris itu mempunyai 3 jenis ya. Yang pertama disebut positive degree atau tingkat perbandingan yang sama. Yang kedua disebut comparative degree atau tingkat perbandingan lebih, di mana satu hal lebih dominan dari hal lain. Dan yang terakhir adalah superlative degree atau tingkat perbandingan paling, di mana satu menjadi unggul di antara banyak hal lainnya atau banyak hal di sekitarnya. Next, kita mulai dari yang pertama, yaitu positive degree atau tingkat perbandingan yang sama. Positive degree is used to compare one person or thing who has not any differences. They are same. Ya, jelas di sini disampaikan bahwa yang disebut positive degree atau tingkat perbandingan yang pertama itu adalah tingkat perbandingan yang sama. Artinya benda satu dengan benda yang lain, benda A dan juga benda B tidak memiliki perbedaan. Mereka sama dibandingkan karena keduanya sama. Sama cantiknya, sama pintarnya, sama bagusnya. Dan di sini untuk positive degree rumusnya adalah S bertemu dengan adjektif S. Contohnya, kita memakai kata sifat atau adjektif cantik atau beautiful, berarti S, beautiful, S. Sama cantiknya seperti. Selanjutnya, kita masuk ke bagian example atau contoh supaya kalian lebih jelas ya tentang positive degree ini. Nah, yang pertama, Tony is a tall, Indra is a tall. Tony itu tinggi, Indra juga tinggi. Nah, di sini kita punya satu adjektif atau kata sifat yang sama, yaitu tinggi atau tall. Nah, untuk mempersingkat dua kalimat ini, kita bisa menggunakan positive degree menjadi Tony is as tall as Indra. Tony sama tingginya dengan Indra. Adjektif diampit oleh S bertemu S. Sama tingginya seperti. Contoh yang kedua, Rose is beautiful, Jasmine is beautiful. Bunga mawar itu cantik, bunga melati itu cantik. Ada adjektif yang sama, yaitu beautiful, cantik, maka kita persingkat menjadi Rose is as beautiful as Jasmine. Bunga mawar sama cantiknya atau sama indahnya dengan bunga melati. Dan yang terakhir, the house is big, the mosque is big. Ya, rumahnya besar, masjidnya juga besar. Ya, dan di sini satu adjektif yang sama atau kata sifat yang sama, yaitu big atau besar. Maka kita gabungkan menjadi the house is as big as the mosque. Ya, rumahnya sama besarnya dengan masjid. Is it clear, guys? Okay. Next to the page. Comparative degree, and this is the second degree in degree of comparison. Tingkat perbandingan yang kedua dalam degree of comparison disebut comparative degree. Comparative degree is used to compare two person or thing with each other. Jadi perlu dipahami ketika kalian masuk ke comparative degree, itu ada dua hal atau dua benda yang saling di-compare atau dibandingkan, tetapi satu lebih dominan atau lebih buruk dari satu yang lainnya. Sehingga dua hal yang dibandingkan ini berbeda. Ya,
terdapat perbedaan di antara dua hal, dua orang, dua benda yang dibandingkan. Nah, untuk rumusnya sendiri ada dua. Dengarkan baik-baik. Rumus yang pertama, di sini saya beri keterangan one or two syllable, yaitu adjective, kata sifat, di mana diakhiri dengan er di belakangnya, kemudian diikuti kata than, yang berarti daripada. Kemudian apabila rumus yang kedua adalah two or more syllable, yaitu menggunakan rumusnya beda, bukan lagi tambahan er di kata sifat, tetapi menggunakan more, kemudian kata sifat, baru kemudian than. Jadi meskipun pakai rumus yang pertama atau yang kedua, tetap menggunakan than. Nah, penggunaan one, two, or more syllable, penjelasannya lebih lengkap di bagian contoh. Silakan disimak ya. Baik, ini adalah contoh di mana ada perbedaan di antara usia dan juga tinggi antara Andi dan Diego. Nah, tadi rumusnya ketika kalian bertemu dengan kata sifat itu semua kata yang menggambarkan kata benda, contohnya cantik, kaya, miskin, baik, buruk, tinggi, rendah. Nah, ketika mereka itu dalam bahasa Inggris dibaca cukup sekali, contohnya tinggi, tall, sekali ucapan ya. Kemudian kata pendek short, sekali ya. Kemudian murah, cheap, itu juga sekali ya. Beda halnya dengan cantik, bahasa Inggrisnya beautiful. Jadi silabel itu 1, 2, 3 atau lebih silabel itu tergantung dari pengucapannya ya. Contoh kata tinggi kan hanya tall, kemudian pendek short, sedangkan cantik itu beautiful. Kata mahal expensive, itu 3. Nah, ketika jumlahnya 1 sampai 2, maka di kata sifat tadi hanya ditambahkan er di belakangnya. Contoh kata tall menjadi taller, kata cheap menjadi cheaper, kata short menjadi shorter. Beda dengan beautiful yang jumlahnya 3, beautiful. Maka tidak boleh menggunakan imbuhan atau akhiran er, tapi kita pakai rumus yang kedua, yaitu more, adjective, than, menjadi more beautiful than, more beautiful than, more expensive than. Ya, jadi ketika jumlah pengucapannya lebih dari 2, maka you have used more or the second pattern more adjective than. Bukan ditambah menjadi beautifuler, itu salah ya. Hanya kalau pengucapannya jumlah 1 atau sampai 2 boleh ditambah er. Sedangkan kalau lebih dari 2 maka menggunakan rumus yang kedua, itu more adjective than, more beautiful than, more expensive than ya, more intelligent there, dan lain sebagainya. Nah, di sini silakan kalian lihat di tabel ada Andi dan juga Diego. Andi berusia 13 tahun, Diego 11 tahun, tinggi Andi 160 cm dan Diego 163 cm. Soal yang pertama. Ya, Andi is bla 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 Diego. Ya, sedangkan kita diberikan kata kunci old atau tua, maka kita lihat di bagian age. 13 dan 11 ya. Berarti Andi lebih tinggi daripada Diego. Old diucapkan cukup sekali. Old ya. Old berarti pakai rumus yang pertama, adjektif, belakangnya ditambah er, kemudian than. Menjadi Andi is older than Diego. Selanjutnya, soal yang kedua, Diego is, ada kata yang, kata kuncinya yang ya, dan kita lihat lagi di bagian age, usia Diego 11, jadi Diego lebih muda dari Andi. Yang, diucapkan sekali, yang. Jadi kita tetap pakai rumus yang pertama, yaitu Diego is younger than Andi. Soal yang ketiga, Andi is bla bla bla, kata kuncinya short, Diego
ya, karena Andi tingginya 160 sedangkan Diego 163, maka Andi lebih pendek daripada Diego, menjadi Andi is short. Kan cukup satu pengucapan ya. Short menjadi shorter than. Andi is shorter than Diego. Dan yang terakhir, Diego is taller than Andi. Ya, jadi old, young, short, dan tall itu cukup pengucapannya sekali. Maka pakai rumus yang pertama, adjektifnya dulu, kemudian ditambah er di belakang, baru ada kata then. Jelas ya anak-anak ya? Baik, kita masuk ke tingkatan yang ketiga. Ini tingkatan yang paling, dimana kalau tingkat paling itu tidak ada yang menandingi ya. The bestnya dia atau terburuknya dia, the worstnya dia. Kita baca dulu pengertiannya. Superlative degree is used to compare more than two people or things with one another. Beda dengan positif dan juga komparatif, kalau mereka membandingkan hanya dua hal, sedangkan superlatif itu satu hal dibandingkan dengan banyak hal di sekitarnya, sehingga satu hal itu memang yang paling dominan, paling terbaik, paling terburuk, dan yang paling dan tidak ada yang menandinginya. Nah, di sini untuk rumusnya sama seperti komparatif tadi, ada dua. Jika diucapkannya cukup sekali atau dua kali, maka rumusnya sama, ada akhirannya, cuma bukan er, melainkan est ya, est, dan depannya wajib ditambah the adjektif, kemudian belakang adjektif tambah est. Dan rumus yang kedua, apabila jumlah kosakatanya atau pengucapannya lebih dari dua, maka the dulu, wajib pakai the semuanya, kemudian most, kalau tadi di komparatif pakai more, sekarang pakai most, dan kemudian baru adjektif ya. Ingat rumusnya ada dua, depannya wajib pakai the semuanya. Mari kita simak untuk contohnya ya. Dan ini contohnya sama, masih berupa tabel, tapi ada 3 orang karena kita butuh lebih dari 2 ya, sehingga satu terlihat lebih dominan dari yang lainnya. Dan di sini ada contoh, Andi is bla 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 short boy ya. Kita lihat Andi, dan di situ kata kuncinya short, maka kita lihat bagian tingginya. Andi 160 cm, Diego 163, dan Rian 161 cm. Maka di sini dapat disimpulkan Andi itu paling pendek atau paling rendah di antara teman-temannya. Nah, kata kuncinya short. Kembali lagi kita ingat, short itu diucapkan sekali. Short, short, short. Hanya sekali ya. Maka kalau sekali kita pakai rumus yang pertama, yaitu the plus adjective plus est, atau kata short tadi ditambahkan est di belakangnya, menjadi Andi is the shorter. Andi is the shortest boy. The shortest boy. Iya, karena ist. Kemudian Rian, di situ kata kuncinya old. Berarti kita lihat bagian age, umurnya 13, Andi, Diego 11, Rian 14 paling tua, maka Rian is the oldest boy. Old. Satu kali pengucapan, maka menggunakan rumus yang pertama yaitu old, the oldest boy. Dan yang terakhir Diego, kata kuncinya tall, maka kita lihat di bagian kolom tinggi, Diego 163, di mana dia paling tinggi di antara dua temannya, menjadi Diego is tall. Tall itu kan satu pengucapan ya, tall, menjadi the tallest boy, paling tinggi. Ya, short, old, dan tall itu satu pengucapan, maka pakai rumus yang pertama, yaitu the plus adjective plus est, the shortest, the oldest, the tallest. Tapi kalau lebih dari 2, contohnya beautiful tadi, maka menggunakan rumus yang kedua, yaitu the most plus adjective menjadi the most beautiful, the most expensive. Paham? Selanjutnya,
Nah, di sini saya tampilkan ada sebuah exception atau pengecualian di mana tidak semua kata sifat itu ketika masuk ke komparatif atau superlatif, mereka bisa ditambah er atau est atau diberikan more dan juga most tidak. Ada beberapa kata yang menjadi pengecualian ketika mereka diubah ke komparatif maupun superlatif, mereka berbeda tulisan, bahkan tidak membutuhkan er, tidak membutuhkan most atau more di depannya. Nah, beberapa adjektif itu seperti yang pertama kata bagus, baik, good ketika menjadi komparatif bukan gooder ya, tapi better than, bukan gooder than. Ketika menjadi superlatif the best. Kemudian kata bad bukan better than, tapi worse than. Kemudian superlatifnya the worst. Kemudian many atau much yang artinya banyak masuk ke komparatif menjadi more than. Kemudian superlatifnya the most. Far yang artinya jauh menjadi farther than atau farther than, sedangkan superlatifnya the farthest atau the farthest. Kemudian yang terakhir little, sedikit atau kecil. Kemudian masuk ke komparatif menjadi less than, sedangkan superlatifnya menjadi the less. Ya, ada beberapa dari adjektif yang tidak bisa diakhiri dengan er atau est. Seperti good, bad, many or much, far, and little. Silahkan disimak di dalam tabel. Oke anak-anak, sekian penjelasan dari saya untuk pelajaran hari ini dengan judul Degree of Comparison atau tingkat perbandingan. Di dalam bahasa Inggris terdapat 3, yang pertama positive degree, yang kedua comparative degree, dan yang terakhir superlative degree. Terima kasih untuk kalian yang sudah menyimak dan menyaksikan penjelasan ini sampai akhir. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semuanya.